Oke, saya akan mulai materi tentang Narrative Management and Diagnostic Method. PPT ini sebenarnya saya bikin dengan senior saya, Dr. Binol. Pengetahuan, ikan adalah kata bata tertua. Kurang lebih 24.000 spesies ikan di dunia. Saat ini, ikan itu semakin populer sebagai pet animal. Maka dari itu, dokter hewan perlu memahami taksonomi, anatomi, fisiologi, jenis manajemen perawatan, dan penyakit serta pengobatan pada ikan. Klasifikasi ikan itu berdasarkan habitat ada air tawar, air payau, dan air laut. Berdasarkan tujuan pemerannya ada budidaya atau produksi, pet, dan konservasi seperti yang di Jakarta Aquarium itu maksudnya konservasi. Ini adalah anatomi ikan. Bisa dilihat, ini insangnya, ini caudal fin, ini namanya lateral line. Ada seperti garis, ini nanti fungsinya untuk kita melakukan pengambilan darah. Dan ini anatomi organnya. Yang unik dari ikan adalah dia memiliki air bladder atau sea bladder atau gelembung renang dalam bahasa Indonesia-nya. Terus kemudian ginjal ikan itu menempel di atas, menempel di tulangnya seperti ginjal pada ayam. Integumen ikan itu, integumen adalah bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembawa tubuh atau sisik yang kita tahu. Sisik itu merupakan derivat dari lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari ikan. Epidermis selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Maka dari itu kenapa ikan itu selalu ada, kalau kita pegang agak licin-licin itu karena dia menghasilkan lendir. Terus kemudian lapisan dermis adalah lapisan yang dalam. Lendir berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air agar ikan dapat berenang lebih cepat sebagai penutup luka dan pencegah infeksi. Ada ikan yang memanfaatkan lendir untuk menghindari diri dari kekeringan, contohnya pada ikan African lungfish. Selanjutnya, elasmobranch. Elasmobranch adalah ikan yang bertulang rawan. Hewan ini seluruh kerangka tubuhnya terbuat dari tulang rawan, bukan dari tulang sejati. Yang termasuk dalam elasmobranch ini adalah hiu dan pari. Dan ada lebih dari 1.000 spesies di kelas ini. Yang khusus dari elasmobranch adalah kerangkanya itu terbuat dari tulang rawan. Bahkan tengkoraknya juga terbuat dari tulang rawan. Terdapat 5 hingga 7 bukaan insang di setiap sisi. Ada yang bersisik dan ada pula yang tidak. Terdapat spirakel untuk membantu bernafas. Kalau di ikan tidak ada spirakel. Mulut terletak pada sisi ventral. Elasmobranch memiliki beberapa baris gigi yang akan terus berganti. Tidak memiliki gelembung renang. Jadi kalau misalkan saudara sekalian melakukan nekropsi pada hiu dan pari, jangan panik kalau tidak menemukan gelembung renang, karena mereka itu hatinya menghasilkan minyak untuk daya apung. Kemudian elasmobranch itu berproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal. Ini anatomi elasmobranch. Bisa dilihat ini ada spirakel di bagian sini. Ini lubang hidungnya. Ini yang tadi bukan insang atau gill slits. Ini dorsal fin, lateral line yang tadi untuk pengambilan darah. Terus ini caudal fin. Nah, yang kita dapat membedakan elasmobranch apakah dia jantan atau betina. Bisa dilihat dari klaspernya. Klasper ini ada sepasang kanan kiri. Apabila dia memiliki klasper, itu berarti dia jantan. Kalau tidak memiliki, berarti dia betina. Contohnya yang ini dia tidak memiliki klasper, berarti dia betina. Dan ini organ interna dari elasmobranch. Bisa dilihat ini livernya, hatinya itu memang besar. Terus ini ovari. Kemudian ini saluran pencernaannya. Ini dilihat dari ventral, ini bisa dilihat hatinya besar. Terus kemudian ini juga saluran pencernaannya. Ini untuk pari. Pari memiliki duri atau taji beracun. Jadi harap hati-hati. Kemudian ini untuk organ interna dari pari. Ini insangnya. Oh ya, tadi ini spirakelnya ada di sini kalau pari. Insang. Ini hati sama seperti tadi. Selanjutnya, termoregulasi dari ikan itu dia
masuknya poikilotherm atau berdarah dingin. Jadi dia adaptasi suhu tubuh sesuai dengan lingkungan. Dan dia juga ektotherm, mengambil panas dari luar tubuh. Jadi apabila suhu air di tempat dia di habitatnya atau di akuariumnya itu berubah secara drastis, itu juga akan mempengaruhi fisiologis dari tubuh si ikan sendiri. Terus dia melakukan termoregulasi secara behavioral dengan cara naik ke permukaan untuk digesti, dan fisiologikal itu hanya sedikit dengan cara internal dan metabolik. Jadi ikan tidak memiliki fase demam. Kemudian ini adalah fisiologis dari insang. Pertama itu air yang penuh akan O2 atau dissolved oksigen akan masuk melalui mulut ikan, kemudian masuk ke insang. Di insang nanti akan terjadi pertukaran oksigen antara oksigen yang terbawa oleh air dengan oksigen yang ada di darahnya. Seperti ini. Selanjutnya, jantung ikan itu juga berbeda dengan jantung hewan terestrial, karena dia seperti ini anatominya. Di sini ada ventral aorta, conus arteriosus, jadi agak membesar di sini. Kemudian ada bulboventricular valve. Dia hanya memiliki satu ventricle dan satu atrium. Tapi di sini dia memiliki atrioventricular valve. Nah, kita tahu bahwa kesejahteraan hewan itu terdiri dari bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, bebas dari rasa takut dan stres, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Nah, untuk ikan, itu ada perhitungan untuk berapa volume air per 1 cm panjang ikan. Bisa dilihat di sini, kalau kurang dari 2 cm, bisa 1 liter air. 2-5 cm, 1,5 liter air, dan selanjutnya. Kemudian pemicu stres pada ikan itu banyak, karena dia hidupnya kan di air, dan tadi dia poikilotherm. Jadi dia pemicu stresnya ada fluktuatif suhu, bahan kimia yang ada di air, polusi air, densitas, improper diet, penjaringan, pengangkatan atau transportasi, sama arus yang terlalu kuat juga bisa menyebabkan stres. Kemudian ini manajemen perawatan. Ini adalah tank karantina di Jakarta Aquarium. Jadi ini ikan-ikan yang sakit ditaruh di sini. Kemudian dia memiliki sistem yang terpisah, tidak bersatu dengan akuarium utama, agar tidak terjadi penyebaran penyakit yang lebih lanjut. Kemudian ini adalah kualitas air. Setiap hari di Jakarta Aquarium dilakukan pengecekan kualitas air, mulai dari parameter fisikanya, ada pH, DO atau dissolved oksigen, salinitas, suhu, dan ORP. Bisa dilihat ini untuk air tawar dan ini untuk air asin. Ini alatnya, ini adalah multimeter WSI, jadi ini bisa ngecek semuanya, ada pH, DO, salinitas, semua bisa dicek di satu alat ini. Kalau ini hanya untuk pH, yang ini hanya untuk salinitas, ini juga pH, sama, cuma beda warna aja. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila pH rendah itu integumennya kering, sehingga lendirnya lepas. Jadi nanti di airnya itu agak-agak keruh karena ada lendir-lendir yang lepas dari si ikannya tersebut. Kemudian dissolved oksigen itu adalah banyak oksigen terlarut di dalam air. Satuannya ppm atau miligram per liter. Konsentrasi DO juga dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. DO rendah mengakibatkan hipoksia. Sama seperti kita kalau oksigennya rendah, kita akan mengakibatkan hipoksia. Kemudian aerator menjadi bagian yang penting. Apabila suhu terlalu rendah, akan menyebabkan motilitas sistem digesti itu menurun, sehingga makanan yang di dalam sistem pencernaan itu akan membusuk dan menjadi enteritis. Fluktuasi suhu yang aman adalah kurang dari 1 derajat Celcius per jam. Selisih aman suhu itu kurang dari 4 derajat Celcius. Kemudian ini adalah parameter kimia yang dicek setiap hari di Jakarta Aquarium, yaitu amonia, nitrit, nitrat, klorin, tembaga, fosfat, dan bromin. Dan ini adalah batas amannya. Tapi terkecuali untuk koper atau tembaga, apabila kita melakukan treatment menggunakan koper, berarti batas amannya lebih dari ini, karena dosisnya adalah 15 sampai 35 ppm.
Selanjutnya ini adalah contoh dari laporan kualitas air yang dilakukan setiap hari di Jakarta Aquarium. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menurunkan amonia? Itu bisa dilakukan dengan cara mengganti air secara bertahap dan berkala. Untuk meningkatkan salinitas, kita dapat melakukan memasukkan air laut atau garam dan sebaliknya. Untuk mengatur suhu bisa digunakan heat exchanger. Untuk meningkatkan pH bisa memasukkan karbonat dan bikarbonat. Sedangkan untuk menurunkan pH bisa mengganti air, memasukkan daun ketapang. Tidak direndam terlalu lama, jadi paling 30 menit 1 jam. Terus untuk merendahkan klorin dilakukan dengan cara mengganti air, bisa memasukkan natrium tiosulfat atau H2O2, tapi dia tidak efektif untuk pH kurang dari 7. Sedangkan untuk meningkatkan kadar O2, bisa memasukkan H2O2 sebanyak 1 ml untuk meningkatkan DO 1 ppm. Ada beberapa ikan yang bisa mengambil O2 langsung dari udara, contohnya adalah lele, arwana, dan arapaima. Bila kita mau melakukan penggantian air, jangan langsung mengganti seluruh air di dalam akuarium. Lakukan secara perlahan, berkala, dan bertahap. Ganti air setidaknya 1 minggu sekali. Penggantian air cukup dengan kurang lebih 20% saja dari total volume air di dalam akuarium untuk menghindari stres di ikannya. Selanjutnya ini adalah siklus daur amonia nitrit-nitrat yang ada di akuarium. Jadi pertama, ini adalah hasil metabolisme ikan. Kemudian juga biasanya kalau ngasih makan suka berlebih, jadi ada kelebihan pakan di sini, itu akan menyebabkan amonia, penumpukan amonia. Nah, amonia ini sangat toksik untuk ikan. Karena ada nitrosomonas bakteri, dia akan merubah amonia menjadi nitrit. Nitrit ini juga masih toksik untuk ikan. Oleh nitrobakter, nanti dia akan dirubah menjadi nitrat. Nitrat ini sudah low toxic. Nah, harus diperhatikan new tank syndrome. Apa itu new tank syndrome? Jadi kalau misalkan kita membuat suatu akuarium baru, itu tidak bisa hanya 24 jam terus langsung dimasukkan ikannya. Kita harus nunggu selama paling tidak 2 bulan. Karena apa? Karena nitrosomonas dan nitrobakter, bakteri-bakteri baik yang mengurai amonia ini yang ada di filter itu belum tumbuh. Jadi dia amonianya akan bertumpuk di sini dan menyebabkan toksisitas ke ikannya, sehingga akan menyebabkan kematian. Maka dari itu lebih baik dilakukan secara bertahap dengan cara rendam air tawar 3 minggu, baru direndam air laut selama 2 bulan. Pakan. Untuk kebutuhan pakan, untuk pakan kering sekitar 1-3% berat badan per ekor. Untuk yang basah, 3-5% berat badan per ekor. Sesuaikan dengan metabolisme pencernaan. Variasi pakan sesuai kebutuhan. Jadi, terkadang itu ikan juga bosen. Kayak misalkan pari, dia sering dikasih ikan tongkol, dia bisa bosen dan bisa kita ganti dengan ikan kembung. Terus pemberian untuk bayi itu biasanya lebih sering, sebanyak 2-4 kali per hari. Untuk bayi itu biasanya diberikan pakan seperti ikan tongkol atau udang atau cumi yang dicacah kecil-kecil sampai halus, karena mereka masih kecil. Dan jangan lupa untuk ngecek apakah apakah ada sisa-sisa makanan di akuariumnya, karena kalau misalkan dia masih ada, tadi yang terjadi adalah keracunan amonia. Kemudian pelet bisa jadi sebagai tambahan juga. Pengobatan per oral biasanya kita menggunakan binding agent seperti agar-agar atau gelatin. Jadi agar-agar itu dipanaskan dulu, dimasak dipanaskan, terus juga menghaluskan ikan dengan cara di blender. Kemudian setelah agar-agarnya panas, dimasukkan ikannya, tunggu agak sedikit dingin baru kita masukkan obatnya. Nah, untuk obat di ikan itu ada yang per berat badan, ada juga yang per berat pakan. Uji kualitas pakan setiap 3 bulan. Boraks, formalin, itu biasanya kita lakukan di Balai Uji Standar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang dari KKP itu. Kemudian, jika ada sisa makanan, harus langsung dibersihkan di hari yang sama, karena amonia tadi.
Pakan hidup biasanya dilakukan cek mikroskopik. Untuk pakan hidup yang berupa ikan bisa diinjeksi obat untuk pengobatan peroral. Nah, ini adalah contoh ektoparasit yang kita temukan di pakan hidup. Ini dari mysid. Untuk treatmentnya adalah dilakukan dengan freshwater dip 3-5 menit sebelum diberikan ke ikannya. Selanjutnya adalah life support system. Jadi di akuarium itu ada life support systemnya. Antara lain adalah ozon, protein skimmer, UV, sama sistem filter yang terdiri dari filter wall, bioball, dan karbon aktif. Nah, mulai dari sini ini adalah ozon, ini protein skimmer. Dia sistemnya itu menggunakan busa, busanya sampai sini, nanti kotorannya itu akan tumpah ke sini, jadi tidak sama airnya, hanya busanya saja. Jadi busanya itu mengangkat si kotorannya ke sini. Terus ini UV, ini filter wall, ini bioball, ini karbon aktif. Berikut adalah sistem kerja filter. Secara mekanis, filter itu menyaring partikel kotoran yang ada di air akuarium, sehingga air jadi lebih bersih. Bahan yang digunakan umumnya bebatuan serta busa filter. Secara kimia, yaitu dengan cara menyerap beberapa bahan beracun yang ada di air, seperti zat asam, amonia, kaporit, serta bermacam obat ikan seperti metilen blue, juga bisa dinetralisir dengan filter ini. Filter tipe ini umpamanya zeolit, arang aktif, serta bermacam bahan cair yang dimasukkan di air. Tapi sekarang metilen blue sudah tidak digunakan ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem kerja filter biologis. Dia merombak amonia. Seperti yang tadi dijelaskan, yaitu bakteri tersebut tuh ada di bak filter, ada di filter yang berbentuk seperti bioball, terus ring keramik, juga di busa filter itu juga ada nitrosomonas dan nitrobakter. Dua bakteri pengurai ini bekerja seperti bakteri pengurai di bak septic tank. Nah, di Jakarta Aquarium itu untuk kiper yang menangani ikan itu disebutnya aquaris. Job desk dari aquaris adalah cleaning, scrubbing, vacuuming, food preparation, feeding, dan dive feeding. Untuk dokter hewannya sendiri, melakukan tindakan medis, kemudian round visit harian pagi dan sore, melakukan peracikan obat, training kepada aquaris, serta stock of name controlling. Nah, ini adalah contoh laporan stock of name controlling yang ada di Jakarta Aquarium. Kemudian manajemen kesehatan, kita masuk tindakan medis, itu ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk preventifnya kita bisa melakukan aklimasi, karantina, deworming, debarbing, kontrol populasi, dan biosecurity. Aklimasi itu pastikan dia itu aman selama transportasi. Jadi pas baru datang kita cek dulu apakah ada luka atau segala macam, kemudian usahakan pada fase gelap untuk mengurangi risiko heat stroke. Dilakukan selama 15-60 menit sampai suhu pH amonia nitritnya tercapai. Biasanya dicek setiap 15 menit sekali. Ini contoh from aklimasi yang ada di Jakarta Aquarium. Ini parameter yang akan dituju, exhibitnya. Kemudian ini akan dicek setiap 15 menit sekali. Untuk karantina, sumber air sama dengan akuarium utama, tetapi sistemnya terpisah. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu sistemnya terpisah karena untuk menghindari penularan. Dilakukan selama 14-30 hari tergantung dari penyakitnya. Harus selalu dijaga kebersihan, kemudian selalu dijaga dan dipantau kualitas airnya. Pantau nafsu makan dan perilaku, dan berikan enrichment akuarium. Deworming yang kami lakukan di sini itu biasanya digunakan praziquantel, fenbendazole, dan levamisol. Dilakukan setiap 3-6 bulan sekali, diganti berkala untuk mencegah resistensi. Larutkan dengan alkohol dan aquadis secukupnya, gunakan saringan pada saat pemberian sambil diremas-remas. Jadi prazi ini susah larut di air, dan dia harus dilarutkan dengan alkohol. Tapi bila kita mau melarutkan praziquantel untuk diberikan ke medianya, ke air, itu tidak boleh alkoholnya terlalu banyak, jadi secukupnya aja. Karena apabila alkohol terlalu banyak, yang terjadi di akuarium adalah malah blooming bakteri dan menambah penyakit lagi gitu. Selanjutnya debarbing atau
uh, potong duri. Dilakukan setiap 1-6 bulan sekali. Perlakukan ikan dengan senyaman mungkin. Angkat dari air 3-7 menit. Kemudian siapkan headlamp, iodine, dan liquid bandage. Sebenarnya iodine di sini kita lebih sering pakai yang T-thyocin atau betadine Cina karena dia lebih lama larut di air, jadi lebih nempel di ikannya dibandingkan dengan iodine yang biasa atau betadine gitu. Dan kenapa kita melakukan debarbing? Karena ini untuk menjaga keselamatan dari divernya juga. Karena kalau misalkan mereka lagi diving terus tidak sengaja kena durinya itu juga berbahaya. Untuk kontrol populasinya, dilakukan pemisahan jantan dan betina produktif. Biosecurity yang dilakukan adalah fixed position, jadi di situ aja, jangan dipindah-pindah gitu. Sorry, kalau dia sakit baru dipindah. Terus food bath box, itu setiap kita ke exhibit, setiap kita ke satu ruangan, lab atau yang lainnya, itu kita harus nginjak yang namanya food bath box. Itu isinya desinfektan. Kemudian satu sistem itu isinya satu perlengkapan. Contohnya net, selang, dan lain-lain itu tidak boleh disatukan karena bisa terjadi kontaminasi. Kemudian deep box sterilisasi, pencucian wadah pakan, pencucian swimsuit dengan air panas, perendaman perlengkapan akuaris dengan klorin selama semalam. Jadi kalau misalkan akuaris mau pindah dari satu exhibit ke exhibit lain, dia harus cuci dulu swimsuitnya dengan air panas atau guyur badannya itu dengan air hangat. Selanjutnya, promotif, dilakukan suplementasi pakan dengan vitamin, enrichment akuarium dengan koral, anemon, pipa, dan rehabilitatif, dilakukan separasi akuarium, enrichment akuarium, pakan yang berkualitas tinggi, suplementasi pakan, dan pengobatan lanjutan jika dibutuhkan. Kuratif, pengobatan, ada per oral, parenteral, SCIM, IV. Nah, untuk di ikan sendiri bisa dilakukan ada pengobatan yang dilakukan ke medianya. Namanya adalah deep, bed, dan prolonged immersion. Pengobatan per oral itu obat dimasukkan ke dalam pakan. Apabila obatnya bubuk, dimasukkan ke dalam kapsul dulu, baru dimasukkan ke pakan. Terus kemudian lakukan pada pemberian pakan pertama, jika perlu ikan dipuasakan sebelumnya. Dan satu lagi, kalau misalkan kita mau memasukkan obat itu ke dalam pakan, sebaiknya sebelum dilakukan dive feeding. Kenapa? Karena kalau misalkan feedingnya jam 3, kita masukin obatnya jam 10 pagi. Itu biasanya obatnya sudah larut di dalam ikannya, belum lagi pas divernya masuk ke air. Jadi dosisnya akan berubah. Kemudian ini pengobatan parenteral, ini adalah lokasi penyuntikan secara IM. Ini untuk pari ada di kanan kiri bisa. Dan untuk hiu bisa di sebelah dorsal fin. Untuk pengobatan per media, nah yang tadi itu deep, bed, sama prolonged immersion. Apa bedanya? Bedanya kalau deep itu 15 detik sampai 5 menit lamanya. Kalau bed 30 menit sampai 8 jam. Kalau prolonged immersion 1 sampai 60 hari. Dilakukan daily water change sebanyak kurang lebih 20%. Dan top up dosis obat. Jadi setiap hari, contohnya yang prolonged immersion adalah copper. Copper itu bisa 30 hari. Dilakukan setiap hari daily water change 20%. Nanti kemudian sama water quality-nya dicek berapa kandungan copper di airnya, baru kita top up. Karena kan ada water change, berarti kan dosisnya berkurang. Kemudian ini adalah teknik diagnosa. Ada yang kita tahu inspeksi, palpasi, terus kemudian ada pemeriksaan lanjutan yaitu skin scrap, geoclip, fin clip, dan pengambilan darah. Nah, yang ini adalah skin scrap. Skin scrap dilakukan kalau ini kita menggunakan objek gelasnya, di seret aja gitu dari depan ke belakang untuk mengambil lendirnya, atau bisa juga menggunakan cover glass. Cover glass disentuhkan ke sini untuk mengambil lendir, jangan keras-keras karena takut ikannya luka. Sebaiknya di daerah sini, kemudian di daerah dorsal, karena daerah dorsal itu yang jarang terkena gesekan ketika ikan gesek-gesek. Karena ikan yang kena parasit itu biasanya suka menggesek-gesekkan badannya.
mungkin karena gatal gitu kan. Kemudian setelah cover glass tersebut diambil, kita teteskan 1 tetes Aquades, letakkan di objek glass, kemudian lihat di bawah mikroskop. Biasanya parasit-parasit itu dia bentuknya dia akan bergerak di bawah mikroskop itu. Kemudian ini bioclip. Bioclip itu dilakukan dengan cara membuka operkulum ikan sedikit, kemudian gunting sedikit insang dari si ikan tersebut, letakkan di objek glass, berikan 1 tetes Aquades juga dan tutup dengan cover glass. Kemudian lihat di bawah mikroskop. Kemudian ini adalah fin clip, sama juga digunting sedikit di bagian ekornya, ditaruh di objek glass dan lihat di bawah mikroskop. Dan ini adalah pengambilan darah. Ini lateral line tadi. Nah, ini adalah contoh insang di bawah mikroskop. Tapi insang ini itu sudah mengalami hemoragi. Bagaimana cara melihat dia hemoragi? Dilihat dari warnanya ini tidak konsisten. Terus kemudian di lamelanya ini banyak darah-darah seperti ini. Tapi biasanya lebih sering terlihat adalah warnanya tidak konsisten seperti ini. Ini pengambilan darah. Pengambilan darah itu bisa dilakukan di 3 tempat. Yang pertama adalah vena caudalis. Vena caudalis bisa dilakukan dari bawah, bisa dari lateral line seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk intrakardial langsung di sini saja, ini jantungnya ada di sekitar sini. Dan aorta dorsalis. Nah, untuk darah ikan sendiri, kalau dilihat di bawah mikroskop itu dia memiliki inti, sama seperti darah ayam. Dia memiliki inti seperti ini. Ini berbagai ciri ikan sakit ya, bisa produksi lendir atau mukus yang berlebih, bisa erosi pada sirip, sisiknya menggembung, kelainan pada mata itu biasanya matanya cloudy atau sedikit putih, atau bisa juga dia memerah kalau sudah parah. Terus kemudian hemoragi pada kulit, bintik-bintik pada kulit bisa putih, bisa hitam, terus anoreksia, kaheksia, kurang aktif, terus gangguan pernafasan, kelainan cara berenang, flushing, pembesaran abdomen. Sumber penularan penyakit itu banyak, bisa dari airnya sendiri, bisa dari ikannya, pakan, kontak langsung, konstruksinya, peralatan, hama, dan personal. Kemudian kita masuk ke penyakit pada ikan. Penyakit non-infeksius antara lain adalah malnutrisi, malformasi, traumatik, keracunan, mismanajemen pengelolaan kualitas air seperti contohnya keracunan amonia, keracunan nitrat, terus predasi. Untuk penyakit infeksiusnya bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan ektoparasit. Bakteri yang biasa menyerang ikan itu antara lain adalah untuk fin rot itu Pseudomonas dan Aeromonas. Terus kalau misalkan ada red inflammation atau merah-merah di ikannya, itu biasanya terjadi vibrio, jadi karena vibrio atau Pseudomonas. Nah, ini ada tanda X-nya ini adalah namanya di freshwater atau di air tawar. Sementara kalau di air laut namanya ini. Kemudian white skin patch, Myxobacterium, Flexibacter, columnaris, terus dropsy atau ascites, itu bisa disebabkan oleh Pseudomonas dan Corynebacterium. Terus ada swim bladder disease. Swim bladder disease ini biasanya disebabkan oleh bakteri, tapi tidak selalu bakteri sih. Kemudian untuk kelainan swim bladder ini ada 2 macam. Ada yang dia floating atau ngambang, ada yang dia sinking atau dia di bawah. Jadi dia nggak bisa ke atas gitu. Biasanya sinking itu di dalam swim bladder-nya itu ada cairan. Sementara kalau yang floating, dia akan kebalik gitu terus ngambang di atas. Itu biasanya di swim bladder-nya itu membesar, jadi gasnya lebih banyak. Terus ini yang bahaya adalah fish tuberculosis, disebabkan oleh Mycobacterium marinum. Dia itu zoonosis. Jadi hati-hati, selalu pakai sarung tangan kalau nekropsi. Terus kalau misalkan lihat ada bintik-bintik hitam di organ-organ dalamnya ikan, itu belum tentu fish TB, tapi biasanya itu adalah contoh dari fish TB, jadi harus hati-hati. Kemudian ini adalah contoh dari swim bladder disease, ini yang swim bladder-nya membesar. Ini tadi dropsy atau rice scale,
atau ascites juga. Ini yang red inflammation, bisa dikarenakan Vibrio atau Pseudomonas. Ini yang wet skin patch. Kita lihat kan. Kemudian virus. Virus yang biasa pada ikan itu adalah lymphocystis. Dikenal juga dengan nodulisis. Akhirnya itu akan berakhir pada kasus massive cauliflower shaped tumor. Jadi bentuknya kayak kembang kol ini. Ini disebabkan oleh virus. Kemudian untuk jamur, ini ikan yang jamburan akan terlihat seperti ini. Ini yang udah parah sebenarnya. Itu disebabkan oleh Ichthyosporidium hoveri dan Saprolegnia sp. Untuk protozoa, yang paling sering terjadi di Jakarta Aquarium itu sebenarnya adalah protozoa dan cacing. Nah, ini marine velvet disease. Di saltwater, dia disebabkan oleh Amyloidinium ocellatum, sedangkan di freshwater atau air tawar itu disebabkan oleh Piscinodium pilularis. Seperti ini penampakannya. Kemudian, hole in the head disease itu disebabkan hexamita atau spironucleus. Ini parasit ini, protozoa ini menyebabkan kepala ikan itu akan bolong-bolong kayak gini. Bolong-bolong. Nanti ketika dia sudah sembuh atau misalkan sudah hilang agennya, ini akan menyebabkan bolong-bolong ini tuh permanen. Jadi tetap akan bolong-bolong kepalanya sampai nanti gitu. Kemudian ini adalah white spot disease atau itch disease, disebabkan oleh Cryptocaryon irritans untuk di saltwater-nya, untuk di air tawarnya itu Ichthyopteryus multifilius. Nah, ini sering banget ketemu di Jakarta Aquarium adalah ikan ini. Kebetulan saya waktu itu juga sempat ke pasar ikan Cengkareng, juga nemu yang seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat ada white spot di ikan, itu jangan langsung berpikiran bahwa itu adalah disebabkan oleh Cryptocaryon irritans. Harus dicek dulu menggunakan skin scrap. Nah, ini adalah Cryptocaryon yang saya temukan. Bisa dilihat yang di sini. Ya, ini kalau misalkan videonya bisa gerak, ini dia akan bergerak juga. Selanjutnya, Brochinella hostilis, atau di air tawarnya disebut Chilodonella sp. Akan menyebabkan seperti ini, dan ini adalah protozoanya. Selanjutnya, Uronema marinum atau Tetrahymena piriformis di air tawar. Nah, ini sering banget juga ada di Jakarta Aquarium, menyebabkan merah-merah seperti ini. Ini Uronemanya. Kemudian Intrichodina. Nah, kita masuk ke cacing. Cacing di ikan itu tidak hanya ada di saluran pencernaan seperti di hewan-hewan lain. Cacing di ikan itu juga ada yang di skin atau di sisiknya dan di insang. Nah, ini adalah salah satu cacingnya, itu adalah Dactylogyrus. Dia masuk ke Trematoda. Salah satu cirinya adalah ada 4 titik yang berbentuk mata di sini. Ini kalau nemu yang seperti ini adalah Dactylogyrus. Nah, ini yang saya temukan di Jakarta Aquarium, ada 4 titik matanya. Ini Dactylogyrus. Kemudian Gyrodactylus masuk ke Trematoda juga. Kemudian ini parasit lain, ada kutu ikan atau fish lice. Ini Argolus, ini lintah, ini anchorworm atau Lernea, ini Ergastylus. Dan ini berbagai macam parasit yang ada di ikan. Ini nama di air tawarnya, bisa dilihat nanti di atas nama-nama di air lautnya. Kemudian ini perbedaan dari Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Yaitu tadi Dactylogyrus memiliki 4 titik yang berbentuk seperti mata. Nah, ini juga saya temukan, ini fish lice, ada di insang. Ini insang ya, ditemukan di insang, tapi cuma menemukan 1 ekor seperti itu. Kemudian pengobatan. Pengobatan itu bisa dilakukan individu yang tadi peroral dan parenteral, dan pengobatan komunal atau populasi. Bisa dilakukan secara peroral atau per media. Kalau peroral populasi tadi yang dilakukan dengan membuat agar-agar.
Kalau per media yang tadi deep, bath, dan prolonged immersion. Terus ini adalah obat-obatan pilihan yang sering digunakan, yang bisa digunakan juga. Kemudian ini untuk helminthiasis atau crustacea bisa digunakan PK 100 mg per 10 liter selama 30-45 second dip. Jadi sebentar aja karena dia toksik untuk ikan. Kemudian trichlorphon bisa digunakan dengan 100 ml per 100 liter. 3 hari prolonged immersion, dilakukan 50% daily water change. Kenapa 50%? Karena trichlorphon ini kan termasuk organofosfat, golongan organofosfat, dan dia toksisitasnya itu sedang. Jadi agak lebih banyak dikuranginya untuk menghindari keracunan. Kemudian juga bisa ini dosisnya bisa dengan trichlorphon 0,15 mg per liter dikali volume, dikali ini penghitungannya dikali 970 mg. Kemudian bisa digunakan formalin juga 37%, 2-4 ml per 10 liter, 30 menit bath, ulangi setiap 3 hari. Ini juga harus tepat dosisnya karena dia juga mengiritasi kan sifatnya. Kemudian praziquantel bisa digunakan 3-15 ppm dosisnya. Ini cara perhitungannya, dilakukan 2-5 jam, 3 hari berturut-turut per minggu selama 3 minggu. Sebenarnya ada satu lagi pilihan, yaitu freshwater dip, jadi menggunakan air tawar, itu dilakukan selama maksimal 10 menit, tapi lebih baik sampai 5 menit saja, karena tergantung dari ikannya, jadi kita harus ngecek terus ikannya apakah dia masih kuat atau tidak. Kemudian ini white spot disease. White spot disease itu biasanya kita treatment menggunakan copper sebanyak 0,15 sampai 0,30 mg per liter untuk 1 bulan. Kemudian protozoa bisa digunakan formalin 37%, 2-4 ml per 10 liter untuk 30 menit bath. White spot ini juga bisa dilakukan dengan melakukan hiposalinitas. Ini semua bisa di treatment juga dengan dibarengi dengan hiposalinitas. Biasanya di sini hiposalinitas itu 20 ppt, paling mentok 18 ppt karena dilihat juga dari ikan apa yang ada di akuarium tersebut. Apakah dia kuat atau tidak. Ini kasus yang pernah terjadi, tumor jinak di dekat hidung ikan kerapu raksasa. Ini ada videonya, tapi videonya tidak bisa di-play. Jadi di dekat kepalanya itu ada tumor jinak, kemudian dilakukanlah menggunakan cauter. Jadi diambil tumornya menggunakan cauter. Selanjutnya ini ektoparisis yang kita temukan. Ini adalah cacing. Cacing ini tuh bisa memanjang seperti ini. Jadi tadinya segini, terus dia tiba-tiba panjang segini. Nah ini tuh selain ada cacing juga ada ini cryptokarion. Jadi udah ada 2 penyakit di sini. Ini juga cacing. Nah ini yang namanya uronema. Yang ini uronema. Biasanya kalau uronema kita lakukan freshwater dip juga 5 menit. Kemudian ini juga cacing nematoda ditemukan di sisik ikan, di lendir ikan juga. Nah, ini kasus yang menurut saya paling menarik karena aneh banget gitu. Terus ini suspeknya adalah VNN, viral nervous necrosis. Viral nervous necrosis itu virus yang spesifik ke ikan kerapu atau grouper. Bisa kita lihat ini contoh dari insang yang nekrosis. Jadi kan yang lain masih merah. Kalau misalkan ada insang potong gini dan berwarna putih, ini insangnya sudah nekrosis, tapi ini hanya sedikit. Kemudian ini adalah lambungnya. Dilihat dari lambungnya saja sudah gastritis, merah semua sampai seluruh saluran pencernaan itu semuanya inflamasi parah ini. Terus kemudian di saluran pencernaannya banyak massa berwarna hijau, cairan berwarna hijau, bahkan sampai saluran pencernaan belakang itu ada warna hijau seperti ini, cuma lebih kental. Nah ini yang paling saya bingung ini sebenarnya, karena baru nemu ini sekali. Ini
swim bladder. Swim bladder itu kalau misalkan normal, dia bentuknya warnanya putih seperti mukosa dan mulus gitu, tidak ada isinya. Cuma ini pas kemarin dibuka ada masa berwarna hitam seperti ini, dan ini padat ya, padat. Terus banyak emboli-emboli juga. Terus ini limpanya, bisa dilihat limpanya terjadi kebengkakan karena wujudnya juga sudah tidak lancip ya. Nah, ini masih suspek karena sedang menunggu hasil lab. Tapi ini hanya menyerang ke ikan kerapu. Jadi anamnesanya itu awalnya ikan kerapunya terbalik, floating gitu. Terus coba di treatment menggunakan antibiotik, antiinflamasi juga, sama diberikan suplemen vitamin. Ternyata tidak lama kemudian kerapu yang lain juga terjadi seperti itu, terbalik dan memiliki simptom yang sama ketika di nekropsi. Jadi sebelumnya itu tidak terlihat gejalanya, tahu-tahu dia sudah terbalik. Kemudian ini nekropsi. Untuk nekropsi ikan, yang bisa dilakukan pertama adalah gunting operculumnya terlebih dahulu untuk melihat gills atau insang, kemudian gunting dari anus ke depan, sama ini ke atas. Tapi hati-hati kalau gunting ke atas itu jangan sampai swim bladder-nya tergunting, karena kita tidak bisa lihat kondisi swim bladder-nya kalau sudah tergunting. Nah, ini saluran pencernaannya, jantung ada di sini, ini hati, terus kemudian untuk ginjal itu dia nempel di sini. Jadi kalau misalnya kita belum mengambil atau menyobek si swim bladder-nya, itu tidak akan terlihat ginjalnya nempel di sini. Nekropsi itu sebaiknya dilakukan kurang dari 1 jam sebelum kadaver diangkat dari air. Kenapa? Kalau misalkan lebih dari 1 jam, parasit yang ada di tubuh ikan tersebut itu mati. Jadi kita akan kesulitan untuk melihat apakah dia memiliki parasit atau tidak. Kemudian pembuatan laporan nekropsi berdasarkan temuan patologis dan organ-organ serta interpretasinya. Untuk penyimpanan spesimen dalam formalin itu bisa digunakan formalin 37% atau alkohol 70% untuk kemudian diuji histopatologi. Untuk inseminasi kadaver dilakukan di vendor legal. Untuk Jakarta Aquarium sendiri dilakukannya di PSSP Bogor. Nah, berikut adalah daftar pustaka.